Apa yang pertama kali terpikir dalam benak Anda saat mendengar kata hipnosis? Bagi beberapa orang, kata ini mungkin agak menakutkan, terutama dengan adanya rumor yang menyebutkan bahwa hipnosis acap kali digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal. Namun, layaknya pedang yang memiliki dua sisi, hipnosis tentu memiliki segudang manfaat positif ketika digunakan oleh orang yang tepat. Salah satu orang tersebut adalah Yuni Maharani, seorang tenaga kependidikan di IPB University yang sudah bertahun-tahun menjadi praktisi hipnosis. Di sela kesibukannya sebagai kepala tata usaha Departemen Biologi, ia tetap produktif menulis buku tentang hipnosis dan hipnoterapi. Yuni Maharani juga membuka praktek hipnoterapi di daerah Pagelaran Bogor. Kira-kira, apakah hipnosis bisa dijelaskan secara ilmiah? Penasaran? Yuk langsung kita simak penjelasannya. Secara saintifik ya, itu menurut penelitian pakar hipnoterapi klinis itu adalah kondisi kesadaran tertentu yang ditentukan oleh perubahan gelombang otak, frekuensi dan amplitudo ya, di mana ada pergeseran gelombang beta terhadap gelombang alfa, theta dan delta. Nah, apa sih gelombang beta itu, berapa ukurannya? Gelombang beta itu sekitar 12 sampai 25 Hz. Nih, saat ini nih kita nih lagi kondisi sadar begini, itu namanya berada pada posisi gelombang beta. Tetapi kalau pada saat kondisi terhipnosis, dia ada turun di posisi alfa, yaitu posisinya adalah 8 sampai 12 Hz. Nah, turun lagi di theta. Theta itu sekitar 4 sampai 8 Hz. Nah, ada lagi posisi delta. Delta itu posisi orang tidur nyenyak. Nah, seperti itu. Kalau kita ambil bawang itu kalau kita kupas kan berlapis-lapis ya. Ada lapisan pertama, lapisan berikutnya gitu kan. Pikiran kita ini itu ada lapisannya juga gitu. Lapisan pertama adalah unconscious ya, itu namanya primitive area. Primitive area ini juga itu adalah pikiran alam bawah sadar. Kemudian di yang kedua itu ada namanya modern area, itu ada subconscious. Subconscious itu sama pikiran bawah sadar juga, tetapi dia bisa kita program. Subconscious ini ibaratnya adalah sebuah hard disk kalau dalam komputer. Kalau hard disk ini kan kalau kosong itu kan bisa kita program, mau kita isi apa aja. Nah, ini pertama yang ada di subconscious itu adalah kebiasaan. Kemudian emosi. Hati-hati. Kalau emosi, baik senang, sedih, marah, itu bisa masuk dengan mudah. Nah, kemudian lapisan berikutnya itu ada untuk faktor penembus itu ada critical factor namanya. Ya, itu. Nah, itu nembusnya dari situ. Dari pikiran sadar, lapisan yang paling atas. Pikiran sadar itu conscious. Yang tadi posisi beta di 12 sampai 25 Hz. Nah, itu posisi sadar. Itu porsinya antara sadar dengan alam bawah sadar itu lebih besar alam bawah sadar. Di mana posisi sadar itu hanya 18%, sedangkan posisi alam bawah sadar itu 88%. Awalnya itu kan saya sering lihat TV nih, kok ada acara menarik gitu ya. Kok ada orang bisa menguasai orang lain gitu ya, menguasai pikiran orang lain. Kok bisa dengan mudah ditanya, keluar informasi dan lain sebagainya seperti itu. Terus saya mempelajari, akhirnya mengikuti seminar, kemudian ada pelatihan gitu saya ikut. Ternyata tidak seperti itu gitu ya, tidak semudah itu gitu.
hipnosis sendiri seperti saya bilang tadi, bahwa itu tuh tidak mudah begitu saja. Karena namanya orang itu, ada yang orang dengan mudah, sedang, dan sulit gitu. Jadi tidak seperti gambaran orang-orang bisa menguasai pikiran, itu tidak betul gitu ya. Tapi balik lagi ke dalam hati kita, belief kita, keyakinan kita. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, itu tidak akan jalan. Kalau kita selama saya yakin pasti bisa, saya yakin pasti bisa. Saya pernah juga terhadap diri saya sendiri ya, dari diri saya sendiri. Saya mengalami penurunan prestasi gitu kan waktu sekolah. Ini kenapa ya gitu. Saya biasanya kok dapat ranking terus gitu kan. Kok saya nggak bisa, ini ada faktor apa? Oh ya, pada saat sekolah di SMA itu saya punya rasa minder gitu kan. Oh, teman-teman ini kok kelihatannya pada pintar. Padahal kita hanya bayangan kita doang gitu kan, hanya pikiran kita doang, kadang kita belum tentu gitu kan. Kita minder, akhirnya minder itu yang saya bawa gitu, sehingga membuat kondisi bahwa oh ternyata saya kok begini, oh mungkin ini ya. Pada saat setelah keluar saya meneliti terhadap diri saya sendiri, saya harus membongkar, merubah diri saya. Kalau seandainya minder itu penyebab saya tidak bisa maju, saya harus ganti, saya gitu kan. Saya buat program, saya menjadi orang yang percaya diri, saya menjadi orang yang berhasil, saya pasti jadi juara. Gitu saya percobaannya itu pada saat prajabatan, bayangin. Prajabatan PNS. Saya mencobanya di situ. Oke, saya lihat pada saat dulu sekolah di SMA saya kok nggak bisa muncul ya, gitu ya. Nggak bisa, dulu kan di SMP tuh saya benar-benar waktu sekolah dan sebagainya gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Pada saat prajabatan ini saya harus rubah. Itu kembali kepada keyakinan, bertekad. Ya, saya kuat, saya yakinkan saya bisa. Saya bisa. Akhirnya proses prajabatan itu kan selama 2 minggu itu kan ada pretest, post-test gitu kan. Terus ada diskusi dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk percaya diri, memunculkan percaya diri. Saya kan dari awal saya udah buat program, saya harus menghilangkan minder saya. Kalau memang minder ini adalah penyebab saya tidak bisa muncul berprestasi, berarti inilah yang harus saya rubah. Saya rubah. Alhamdulillah pada saat prajabatan saya bisa memperoleh juara kembali gitu. Jadi artinya kembali kepada diri kita sendiri. Itu ada beberapa teknik. Yang pertama, kalau kita berada di suatu tempat di mana di dalamnya itu ada public figure atau tokoh, kita pasti mendengar apa yang dia bicarakan. Demikian juga ketika kita bertemu di dalam dunia pendidikan dengan guru, dengan dosen gitu ya, belajar, kita kan akan ingin tahu nih, oh berarti saya fokus nih, saya menerima ilmu dari orang tersebut. Nah, seperti itu tokoh atau public figure. Itu berubah dari sadar ke alam bawah sadar. Karena apa? Karena kita membuka diri mau menerima ilmu dari orang lain. Informasi dari orang lain. Seperti tadi definisinya, ya. Penembusan faktor kritis dari alam sadar ke dalam alam bawah sadar dengan diterimanya pesan mental dari seseorang terhadap orang lain. Yang kedua itu adalah pada kondisi kelompok tertentu. Kalau di Sunda itu biasanya gini. Kalau ada orang yang berdiri di depan pintu, itu bilangnya jangan berdiri di depan pintu, pamali gitu kan. Padahal kita sendiri nggak ngerti arti pamali apa gitu kan ya. Jadi jangan, nanti jauh jodoh kan gitu ya. Nah, bagi orang yang mempercayai itu sudah terhipnosis namanya gitu. Jadi adat istiadat tempat tertentu itu yang bisa membuat kita percaya. Nah kan alam bawah sadar juga masuk ke belief tuh keyakinan gitu. Oh percaya, oh kita yakin bahwa oh itu benar ya. Tapi bagi kita yang tidak percaya, oh ngapain sih orang cuman pintu doang, itu mah namanya ngalangin. Nah itu posisinya berarti kita tidak mengikuti gitu, seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi seperti yang saya jelaskan di awal, itu emosi. Hati-hati dengan emosi gembira, kemudian emosi sedih gitu ya, sedih yang dalam itu bisa, kalau kita masukkan sugesti itu bisa masuk. Karena apa? Karena tadi ketika
penebusan faktor kritis tadi itu pintu gerbang alam bawah sadarnya terbuka gitu. Jadi dia masuk. Nah, proses jalannya kenapa sih bisa seperti itu? Karena apa? Karena kita coba membuat otak kita ini, otak yang sadar ini sibuk dengan apa? Dengan sibuk, bosan, terus dengan emosi tadi ya, dengan bingung. Nah itu dengan mudah. Kalau tadi dengan sedih gitu ya, dengan emosi sedih, dengan gembira, berarti kan otak kita sebetulnya pikiran sadar kita tuh lagi fokus ke sedih kan, lagi gembira terhadap sesuatu kan, itu alam bawah sadarnya, pintu alam bawah sadar terbuka, sehingga mudah masuk. Semuanya adalah innamal a'malu binniyat ya, kembali kepada niat kita. Ada orang barangkali gitu ya, barangkali ada orang yang memiliki hipnosis kemudian punya sesuatu niat yang artinya kemudian diselewengkan. Itu bisa saja terjadi gitu. Nah, soalnya hipnosis ini adalah seperti pisau. Kalau yang menggunakannya itu untuk hal yang baik, dia pasti baik. Tapi kalau disalahgunakan, itu yang salah. Saya berharap dengan hipnosis ini banyak orang yang terbantu, lebih termotivasi, kemudian lebih bisa memperbaiki diri gitu ya. Lebih banyak orang-orang sukses karena bisa memprogram dirinya sendiri. Kan sebetulnya hipnotis itu kan orang yang menghipnosis. Itu adalah seorang programmer. Kalau programmer komputer itu kan aplikasi komputer. Kalau ini terhadap terhadap pikiran. Programmer pikiran. Makanya kita reprogramming. Kalau saya biasanya itu kadang-kadang reprogramming, kita merubah program, mengulang, kita membuat ulang program dari pikiran kita. Seperti tadi yang saya cerita, saya kenapa ya di saat saya ini kok saya tidak berprestasi. Gimana caranya? Oh berarti saya harus merubah. Itu kan program ulang berarti. Saya mengubah pikiran saya untuk mengubah menjadi orang yang lebih baik gitu, seperti itu. Bagaimana? Tertarik untuk mendalami hipnosis? Yang terpenting, pastikan tiap ilmu yang Anda pelajari dapat membawa dampak positif, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan di sekitar Anda, seperti yang telah dilakukan oleh Yuni Maharani. Sampai jumpa di tayangan IPB Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share tayangan ini. Stay positive.